Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas mbak semuanya. Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi bisnis tentang hukum dan elastisitas permintaan. Materi pokok yang akan kita pelajari bersama adalah tentang hukum dan elastisitas permintaan. Sedangkan kompetensi dasar yang akan Anda miliki adalah yang pertama, memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Yang kedua adalah menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Sedangkan tujuan pembelajaran setelah Anda mengikuti kegiatan ini adalah Anda diharapkan mampu mendeskripsikan hukum permintaan dan konsep elastisitas permintaan dengan benar, serta menganalisis elastisitas permintaan pasar suatu produk dengan baik. Ya, kita masuk ke inti pembelajaran. Yang pertama tentang hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Yakni hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Kenapa dikatakan hubungannya negatif? Apabila harga mahal, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Kemudian ketika harganya murah, maka jumlah barang yang diminta akan banyak. Itulah dikatakan hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Berikutnya adalah untuk lebih memberikan gambaran yang mudah dipahami tentang bagaimana sebuah permintaan itu berlaku, kita lihat tabel permintaan di bawah ini, yakni menggambarkan sebuah contoh harga barang per unit dengan kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Kita lihat manakala harganya Rp5.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 5 unit. Ketika terjadi kenaikan harga menjadi Rp10.000, maka jumlah atau kuantitas barang yang diminta turun. Ketika harga naik, permintaannya turun menjadi 4. Sampai dengan harga yang naik menjadi Rp25.000, permintaannya akan sangat turun menjadi 1 unit saja. Begitulah hukum permintaan berlaku. Nah, ketika tabel permintaan tadi kita gambarkan menjadi sebuah kurva, akan kita dapatkan gambaran semacam ini. Jadi kita dapatkan sebuah garis yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa ketika terjadi perubahan harga akan sangat berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Dimana ketika harganya itu mahal, permintaannya sedikit. Ketika harganya murah, permintaannya menjadi banyak. Sekarang kita masuk ke yang namanya fungsi permintaan. Permintaan bisa digambarkan menjadi rumusan matematis, yang mana fungsi permintaan merupakan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang. Secara matematis rumusannya dapat dituliskan sebagai berikut: QD sama dengan A minus BP. Apa itu QD? Yakni quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. Sedangkan A adalah konstanta, B itu koefisien pengarah atau slope yang pada fungsi permintaan akan selalu negatif, dan P adalah price atau harga. Kita sajikan sebuah contoh perhitungan. Diketahui fungsi permintaan adalah ID sama dengan 100 minus 2P. Berapakah banyaknya barang yang diminta pada saat harganya Rp10 per unit? Jawabnya adalah ketika harganya Rp10, maka QD sama dengan 100 minus 2 kali 10 sama dengan 100 minus 20, ketemunya 80. Maka
saat harga Rp10 per unit, permintaannya sebanyak 80 unit. Itulah berlakunya fungsi permintaan. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang apa itu elastisitas permintaan, yakni mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika terjadi perubahan harga sebuah produk, maka seberapa banyak tingkat perubahan itu, perubahan permintaan terhadap barang itu terjadi, itu diukur dengan yang namanya konsep elastisitas permintaan. Oke, ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Rumusannya adalah sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangannya adalah ED itu elastisitas permintaan atau elasticity of demand, kemudian delta Q itu perubahan permintaan, Q1 min Q, delta P perubahan harga, P1 min P, kemudian Q1 itu jumlah permintaan setelah berubah, Q sebelum berubah, P1 harga perubahan, dan P harga awal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Harga buku di sebuah toko turun dari 15.000 menjadi 14.000, sehingga jumlah permintaannya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Berapa elastisitas permintaannya? Kita masukkan ke rumusan. Delta Q sama dengan delta Q ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Kita masukkan angka-angkanya. ED sama dengan 500 per 1000 kali 15.000 per 5.000. Kita temukan angka 1,5. Apa arti angka 1,5? Elasticity of demand atau elastisitas permintaan 1,5 itu artinya adalah sebagai berikut. Kita menengok ke tabel koefisien elastisitas. N itu menggambarkan angka yang kita peroleh. Ada N sama dengan 0, keterangannya adalah elastisitasnya inelastis, sempurna. Kemudian 0 lebih kecil daripada N, tetapi N lebih kecil daripada 1, itu namanya permintaannya inelastis. Sampai dengan N sama dengan 3, itu adalah elastis sempurna. Kita temukan angka tadi 1,5, maka bisa dikatakan bahwa kita melihat ke barisan keempat, 1 lebih kecil daripada N lebih kecil daripada tak terhingga. Jadi permintaan yang kita dapatkan dari angka 1,5 adalah permintaan elastis. Artinya perubahan harga itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Jadi ketika terjadi perubahan sedikit saja dari harga produk, maka permintaan terhadap produk itu akan sangat meningkat. Baiklah, untuk sesi kali ini kita akhiri. Kesimpulannya adalah yang pertama, perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan dengan model semacam ini. Yang pertama, ketika harganya naik maka permintaannya cenderung turun. Sebaliknya, ketika harganya turun maka permintaannya akan cenderung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan dari permintaan karena perubahan harga, kita bisa menggunakan yang namanya konsep elastisitas. Oke, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatian Mas semuanya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.